dia menunggu untuk diproses, jadi 14 dikurangi 4, begitu ya, sama dengan 10. Sama ya, 0, 8, 10. Ini mana ini? Ini 0, 13, 10 ya. Ini yang P2-nya ya. P2-nya belum. Dari sini untuk waiting time-nya sudah bisa dipahami ya. Masih ini ya, jet lag lagi ya. Setiap hari Senin selalu seperti ini. Oke, kemudian untuk rata-rata waktu tunggu saya rasa ketika P1 sudah diketahui, P2 juga diketahui, P3 juga diketahui, maka rata-ratanya di sini 6 ya. 6, oke. Ini karena ininya beda ya, di P2-nya ini. Jadi nanti bisa diperbaikin ya ini yang untuk kelompok yang P2-nya ini. Oke, ini untuk FGFS ya. Oh, ininya belum ya, turn around time-nya ya. Turn around time, waktu rata-rata keseluruhan proses dieksekusi. P1 tentu saja karena di sini selesainya di detik ke-10, jadi butuh proses besar 10 detik. Kemudian P2-nya, kenapa 12? Kenapa enggak 14 di sini? Karena dicek lagi, P2 butuh waktu keseluruhan mengerjakan sampai selesai di detik ke-14, tapi dia datang di detik ke-2 di sini. Jadi dia butuh keseluruhan proses sebenarnya 14 dikurangi 2 sama dengan 12 ya sini ya, 12. Kemudian P3-nya, P3 kenapa 15? Kenapa tidak 19? Padahal keseluruhan P3 itu selesai di detik ke 19 ya. Tapi dilihat juga P3 ini datangnya di detik ke-4 ini ya, detik ke-4. Jadi keseluruhan total pengerjaan P3 itu sebesar 19 dikurangi 4. Totalnya yaitu 15 ya. Ini yang mana ini? Oke, saya random dari kelompok 1 dan 4 ya, kalau nggak salah. Jawabannya sama ya. Mungkin untuk kelompok yang ini yang B ya. Di sininya kurang ya ini ya. Sebelah sininya kurang ya. Atau di sini ya sebenarnya ya. Nah, nanti silakan dibenarkan sendiri kalau dirasa ada yang tidak sama atau kurang sama jawabannya. Nah, saya rasa untuk FGFS ini gampang sekali dikerjakan karena mau bagaimanapun P1 yang datang di detik ke-0 dia yang akan dikerjakan sampai selesai. Kemudian lanjut dengan P2, dia datang di detik kedua, kemudian P3 dia datang di detik ke-4. Jadi dia waktu tunggu rata-rata keseluruhan itu kalau pakai FGFS sebesar 6 detik dan total keseluruhan pengerjaannya itu butuh 12,3. Nah, kira-kira bagaimana jika proses ini kita implementasikan dengan algoritma SGF ya, yang preemptive. Nah, kalau teman-teman kemarin preemptif atau non preemptif itu sudah saya jelaskan. Bu, boleh bertanya, Bu? Iya, silakan. Itu fungsinya priority itu buat apa ya, Bu? Yang mana? Yang di soal ini? Yang di tabel itu. Di tabel ini ya?
Iya. Priority ini adalah soal untuk mengerjakan yang ini, yang E. Ini kan prioritas. Iya. Jadi kalau prioritasnya dicek aja, kalau prioritasnya dia yang pertama mana? P2 ternyata yang dijadikan prioritas pertama yang dikerjakan di algoritma yang priority loh ya, khususnya yang di priority. Jadi kalau kita menggunakan algoritma selain priority, ininya di blok, nggak perlu pakai ada priority. Karena di soal kita ada soal untuk menyelesaikan kasus priority, makanya di sini ditambahkan dengan priority-nya. Nah, untuk khusus ini, priority ini implementasinya ke priority ini, nggak ada hubungannya dengan FGFS, SGF, dan Cronrofil. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau bisa saya lanjutkan. Nomor 2 mana ini ya? Coba nomor 2 yang kelompok lain lah. Oke. Ini 14. Oh, nggak sama ya? Jawabannya nggak sama ya? Oke, sebentar. Sebelum ke soal itu, karena ini kasusnya apa tadi? Soalnya itu saya agak bingung nih, harus gonta-ganti SGF yang preemptif ya. Maksud dari preemptif itu proses itu bisa disela ya oleh proses lainnya. Kalau non preemptif itu nggak bisa disela. Pokoknya kalau proses itu harus dijalankan terlebih dahulu, proses yang lain harus menunggu. Tapi kalau preemptif, ketika katakan P1 datang di detik ke-0, kemudian P1 masih dikerjakan, di detik kedua datang P2. Nah, itu langsung diambil alih oleh P2 ya. P1 jadi berhenti, P2 yang dikerjakan. Nah, itu maksud dari penjadwalan yang preemptif. Karena ini kasusnya SGF preemptif. Nah, coba mungkin memang agak membingungkan ya, karena bisa disela. Kalau dari saya coba P1 waiting time-nya 0, 2, 4, 9, 11, 19. 0, iya, ini 0, 10 ya. 0, 10, 15, 19. Ini 0, 2, 4, 9, 10, 19. 0, 11, 15, 20. Nah, saya jadi bingung ini, ketiga jawaban kok nggak ada yang sama. 0, 2, 4, 9, 11. Kalau di saya malah 0, 2, 4, 9, 17, 19. Ini kalau di saya ini 17 ya, kalau di sini 11 malah. Coba kita telaah. P1 waiting time P1 0 tambah 11 kurangi 2 sama dengan 9. P1 11 kurangi 9. P2 0 ditambah 9, P2-nya ya ini ya. Oke. Waiting time-nya dari P1 0, 14, 6.
Enggak sama ya. Oke, saya ambil salah satu contoh aja ya. Oke, P1 membutuhkan waktu boost time 10, P2 butuh boost time-nya 4, P3 butuh boost time-nya sebesar 5. SGF, ketika SGF karena P1 datang di detik ke 0, maka dia dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu. Sehingga benar gancapnya seperti itu ya. 0, P1 dikerjakan, kemudian P1 berhenti karena datang P2. Ya, P2 datang di detik ke-2. Oke, di sini P2 ya, di sini P2, kemudian P2 dikerjakan, baru sampai di detik ke-4 datang proses P3 ya. P3 datang di detik ke-4 di sini. Oke, benar. Jadi kenapa hasilnya di sini P1 dikerjakan sebesar 2 detik, kemudian berhenti, kemudian datang P2 dikerjakan sebesar 2 detik, kemudian karena datang P3 di detik keempat, maka P3 dikerjakan di detik keempat. Nah ini P4 dikerjakan ya, P4-nya dikerjakan karena boost-nya dari kok P4, P3 ya, P3 karena boost-nya P3 sebesar 5 ya, sebesar 5, jadi 9 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 9 di sini. Proses P3 ini selesai ya. Selesai. Kemudian dicek kira-kira antara P1 dan P2 boost time-nya yang paling kecil yang mana? Nah, kalau dicek antara P1 dan P2, boost time yang paling kecil itu ada di P2 ya, butuh waktu 4 detik. Sehingga P2 akhirnya dikerjakan. Terus karena dikerjakan butuh waktu 4 detik ya, butuh boost time-nya 4, sehingga 8 ditambah 4 9 ditambah 4 ya, kok di sini 11 ya. Oh sorry, karena di sini sudah dikerjakan ya, di sini P2-nya sudah dikerjakan sebesar 2 detik ya, jadi sisa 2 detik yang perlu dikerjakan, sehingga 9 sisanya tadi 2 detik, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah benar ya di sini. Kemudian karena P2-nya sudah selesai dikerjakan, kita cek kembali, ada tinggal sisa P1 ya, P1 belum dikerjakan, sementara boosternya dia 10 detik, tapi sudah dikerjakan sebesar 2 detik ya, di sini sudah dikerjakan sebesar 2 detik, sehingga butuh 10 kurangi 2, 8 ya, 11 ditambah 8 sama dengan 19. Nah, seperti itu pemahaman dari soal nomor yang SCF ya. Sehingga untuk ya yang mana? Yang kasus ini? Ini tuh 0249. Ini hasil dari proses kita mengolah data tadi, mengolah data ini. Masih bingung ya? Oh, nggak bisa karena kita cek juga kenapa di sini 4. Kenapa harus ada 6? Coba kamu cek P3. P2 ini dikerjakan sebesar 2 detik ya. Kemudian datang P3. P3 datang di detik ke-4. Paham dari sini? Nah, ini P2 akhirnya berhenti. Datang P3 di detik ke-4. Oke, karena P3 butuh sebesar berapa ini? 5 ya. Butuh boost time-nya 5 detik dikerjakan. Jadi akhirnya P3 ini kan dikerjakan.
P1 berhenti, P2 berhenti karena datang P3, dan P3 butuh waktu sebesar 5 detik. Ini ya, 5 ya, 5 detik, sehingga berapa banyak sih waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan P3, ya tinggal ditambahkan saja, 4 ditambah terus time-nya ini 5, sehingga P3 selesai di detik ke 9. Paham dari sini? Paham ya? Oke. Karena P3 selesai ini, berarti kan nanti ini tinggal mengerjakan lagi. CPU akan mengerjakan kira-kira P1 atau P2 yang harus dikerjakan lebih lanjut. Karena burst time-nya yang terkecil adalah P2 sini, P2 ini ya. Kenapa enggak P35? Karena P35 ini sudah dikerjakan ya, sudah selesai. Tinggal P2 dan P1. Antara P2 dan P1 burst time-nya lebih kecil dari P2 ya, 4. Jadi akhirnya P2 yang dikerjakan. Nah, selesai di sini, CPU berhenti di sini, lanjut mengerjakan P2. P2 tadi butuh burst time-nya sebesar 4, ya, 4 detik ya. Tapi dicek, butuh 4 ya, tapi dicek lagi. Ternyata di sini P2 itu sudah dikerjakan loh. Ini sudah dikerjakan sebesar 2 detik di sini. Proses dari sini ya. Kalau dikerjakan sebesar 2 detik, tapi terhenti karena datang P3. Nah, sehingga kan kurang 2 detik lagi kan untuk agar bisa selesai proses dari P2. Sehingga 9 ditambah dengan 2 detik. Dan P2 akan berhenti di detik ke-11. Selesai nih di detik ke-11. Oke, sekarang lanjut, dicek lagi. Tinggal sisa P1. P1 butuh waktu 10 detik untuk mengerjakan. Tapi dicek juga, ternyata P1 sudah dikerjakan di sini sebesar 2 detik, tapi harus berhenti karena datang P2. Nah, jadi karena tadi butuh waktu 10 detik dan sudah dikerjakan sebesar 2 detik, sehingga kurang 8 detik lagi ya untuk menyelesaikan proses dari P1. Makanya kenapa di sini 19, 11 ditambah 8 sama dengan berapa nih? 19. Paham ya untuk gansatnya ini? Sepuluh, 15, 19. P1-nya 0, P2-nya P3 ya ini. P3 15. Oh ya, kalau untuk yang ini, yang jawaban ini mungkin kira-kira karena tidak ini ya, kurang mendalami mengenai ini ya, di waktu kedatangannya sepertinya lu. Rustamnya P1 10, P1 10, P3 15, 10 ditambah 5 13, P2-nya 19. Nah, ini kalau kasus non-preemptif. Ini justru dikerjakan dengan kasus non-preemptif ya. Tapi dilihat lagi, karena soalnya itu preemptif, yang bisa disela, maka hasilnya itu seperti ini gansatnya. Tapi kalau non-preemptif, ini harusnya non-preemptif nih, karena dicek lagi. Non-preemptif itu ketika sebuah proses yang datang pertama kali, yaitu yang dikerjakan terlebih dahulu sampai selesai. Nah, ini sepertinya untuk jawaban ini ya, agak kurang diperhatikan yang modelnya ini, model non-preemptif dan preemptif. Oke, ini yang 11, 15, 20. Ini sebenarnya juga belum ini ya, P1-nya 1, waktu tunggunya P2 8, P3 11, P1 1. Oh ya, ini mungkin juga agak bingung masalah soal ini SGF tapi
preemptif dan non preemptif. Soalnya SGF itu algoritma yang fungsinya bisa preemptif dan non preemptif. Kalau preemptif itu tidak bisa disela, tapi kalau non preemptif itu bisa disela. Katakan kalau P1 datang di detik ke-0, yaitu pasti dikerjakan. Tapi di detik kedua datang P2, yaitu berarti CPU akan mengerjakan P2 akhirnya. Terus kemudian P2 baru dikerjakan, di detik keempat datang lagi P3. CPU ini ganti mengerjakan P3 gitu. Itu kasus non preemptif. Kalau kasus preemptif kayak ini, P1-nya dikerjakan sampai selesai, kemudian dicek antara P2 dan P3 mana sistemnya yang paling kecil. Nah ini P3. Ini malah P3 ya di sini ya. Ini malah P3 ya, harusnya di sini P2 ya. P2. Oke, saya rasa ini agak ini saja sih. Untuk soal SGF, ada yang masih bingung tidak kira-kira? Ini tadi masih di Gantt chart-nya ya saya jelaskan. Untuk waiting time-nya kita cek lagi. P1. Proses menunggu dari P1. Karena P1 ini dikerjakan di detik ke-0, tapi kemudian berhenti di detik kedua, ya dipahami ya, berhenti di detik kedua. Jadi waiting time-nya dia prosesnya dia pertama kali adalah butuh proses ke-0 ya. Tidak perlu menunggu ketika awal karena ini awal, tapi kemudian dia berhenti. Kemudian dia akan dikerjakan di detik ke-11 sini. Ya, P1 di sini lagi dikerjakan lagi. Jadi dia butuh proses menunggu untuk proses ini selesai. Ini proses ini selesaikan dulu baru P1. Sehingga di sini 11 dikurangi dengan 2 ya. Kurangi dengan 2. Menghasilkan 9. Jadi P1 butuh ini ya kasus preemptif ya. P1 butuh 9 detik waktu tunggunya dia. Kemudian P2-nya P2 di sini 9 dikurangi 4 P2. Nah, ini dicek lagi. P2 dikerjakan di detik. Karena dia langsung dikerjakan ya. Karena ini P1 di detik kedua berhenti dan P2 langsung dikerjakan di detik kedua, maka waiting time yang pertama dia nggak perlu nunggu, langsung dikerjakan ya. Jadi dia 0 ditambah dengan P2-nya di sini ya. Di sini dicek sebelah sini, bagian sini 9 dikurangi dengan 4 di sini. Jadi butuhnya sebesar 9 dikurangi 4. 5 detik ya. P2 menunggu untuk di ini ya, waiting time-nya ya. Kemudian P3 sama dengan 0. Kenapa P3 kok malah justru 0? Nah, coba dicek lagi. Ketika P2 ini dikerjakan, tapi kemudian datang P3, tiba-tiba datang di detik keempat, dan P3 ini langsung dikerjakan loh ya, langsung dikerjakan, sehingga dia tidak butuh waktu tunggu ya, tidak butuh waktu tunggu. Sehingga kenapa, dan P3 ini langsung selesai di proses ini. Jadi untuk waiting time P3 itu sama dengan 0. Saya rasa untuk pemahaman yang nomor B ini, kalau mungkin ada teman-teman yang bisa ini ya, jawabannya kira-kira nggak seperti ini, mohon langsung untuk ini ya, ngisi feedback ya. Tapi kalau saya perhatikan dari jawaban ini, saya rasa sudah ini ya, sudah mewakili jawaban dari yang B. Kemudian waktu tunggu keseluruhannya. Waktu tunggu keseluruhannya 9 ditambah 5 ditambah 0, 4,6. Oh, ini ya.
Ini uprank cutting time-nya ya. Jadi ini hasilnya dari pembagian yang ini ya. 9 ditambah 5 ditambah 0 menghasilkan ini. Kemudian untuk turnaround waiting time-nya, total keseluruhan waktu yang diperlukan untuk P1 dalam menyelesaikan proses itu sampai berhasil untuk P1 khususnya. Dicek aja, P1 berhenti di titik ke-9. Jadi dia butuh total keseluruhan waktu pengerjaan itu sebesar 19 detik ya. Kemudian P2 di sini nih, dia selesai di detik ke-11. Oke, total keseluruhan waktu pengerjaannya, P1 selesai di detik 19, P2 selesai di detik ke-11, tapi dicek lagi, P2 itu sudah dikerjakan sebesar 2 detik ya, sebesar 2 detik di sini. Di sini ya, di sini, mohon maaf di sini. Dia butuh 2 ya. 4 dikurangi 2 itu butuh 2 ya ini ya. Jadi 11 dikurangi 2 sama dengan ya ini 9 ya. Kemudian untuk P3-nya kita cek P3 dia selesai di detik ke-9 nih. Dia selesai di detik ke-9. Tapi dia datang di detik ke-4. Sehingga total keseluruhan waktunya dia sebesar 5 detik. Ya 5 detik. Oh ya 5 detik di sini. Jadi yang membedakan waiting time-nya itu yang dicek itu adalah yang sini ya, bagian sebelah. Kalau dari saya ini sebelah kiri ya, sebelah kiri dicek dulu. Ini dicek. Ya kiri dicek. P2-nya P3-nya dicek, P2-nya dicek. Ini kalau total keseluruhan gantian yang sebelah kanan yang dicek. 19 di sini 11, P2-nya selesai di detik 11 dan P3-nya selesai di detik ke-9. Tapi dicek lagi. Di sini sudah P1 sudah diproses, P2 sudah diproses. Jadi kenapa di sini waiting time-nya P1 19? Karena ya ini P19 ya. Dia mulai di detik ke-0 kan. Berarti tetap dia waiting time-nya keseluruhan itu 19 detik. Kemudian P2 selesai nih, selesai di detik ke-11. Tapi dia datang di detik ke-2. Sini ya. Sehingga 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Kemudian untuk P3, dia akan selesai di detik ke-9 ini. Tapi dia datang di detik ke-4. Datang di detik ke-4 ini ya. Sehingga dia butuh sebesar berapa ini? 9 kurang 4, 5. Untuk rata-ratanya saya rasa sudah mudah kalau P1, P2, dan P3 didapatkan. Untuk SGF yang non-preemptif ya. Kalau preemptif ya, aku agak bingung nih akhirnya karena ini sama ini tuh beda ini ya, beda cara mengerjakan. Ini justru non-preemptif ya, yang ini. Kemudian, oh ya, yang SGF-nya sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sebentar. Atau yang nomor 3 ada yang kira-kira ingin menjelaskan perwakilan? Sebentar ya, saya screenshot dulu. Oke, terima kasih. Saya rasa dari pemahaman ini bisa dipahami ya dari kelompok lain ya. Atau kira-kira kalau jawabannya tidak sama bisa didiskusikan dengan kelompok lain juga mengenai kenapa tidak sama ya. Ini 10, 11, 15, 20. Dari satunya 1,
Ya ini juga mungkin perlu di ini ya, pemahaman lebih ya. Mungkin teman-teman bingung masalah di waktu kedatangannya ini ya. Bingungnya di waktu kedatangan ini karena proses ini tuh disela P1 dikerjakan tapi disela P2, kemudian disela P2 dikerjakan disela lagi oleh P4. Nah ini yang butuh pemahaman agak lebih. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang lanjut ke yang C ya. Yang C itu apa aku lupa. Round robin ya. Round robin, ada yang Q2, ada yang Q5. Oh ya, ini dua-duanya ya dikerjakan ya. C sama D sama dikerjakan. Oke, ini juga C yang Q2 ya. Ini Q5. Ini Q5. Panjang sekali ya, karena round robin. Round robin itu istilahnya dia ada quantum time ya, yang di istilahnya CPU akan dibatasi, dikasih waktu. Pokoknya mau nggak mau proses itu boleh dikerjakan selama 2 detik, habis itu lanjut ke proses lain. Sehingga kalau sebuah proses boost time-nya dia katakan P1 10 detik ya, mau nggak mau ya karena saya kasih cuma 2 detik, ya akhirnya ya P1 dikerjakan selama 2 detik, kemudian lanjut ke proses yang lain. Kenapa ini agak panjang ya? Coba kita telaah dulu yang jawaban ini. 02468. Oh ini malah lebih pendek ya ini ya, yang sebelah ini ya. Coba saya cek yang ini. Dan robinnya kuantumnya sebesar 2. Oke. P1 karena datang lebih dulu sehingga P1 dikerjakan, tapi karena kuantumnya dia cuma dikasih waktu 2 detik sehingga P1 berhenti di detik ke-2. Terus lanjut ke proses P2 ya. P2 datang di detik ke-0. Dia akhirnya dikerjakan, tapi cuma dikasih waktu 2 detik. Akhirnya P2 dikerjakan sebesar 2 detik. Setelah berhenti, lanjut ke P3. P3 dikerjakan, tapi karena juga kuantumnya 2 detik, sehingga P3 cuma dikerjakan sebesar 2 detik. Oke, dari sini bisa dipahami ya, kenapa ini bisa P1-nya sebesar 2 detik, P2-nya sebesar 2 detik juga, P3-nya sebesar 2 detik. Oke, kita pahamin aja dulu yang sebelah sini. Oke, kalau sudah paham, dilanjut lagi, diulang lagi. P1 kan belum selesai ya, P1 belum selesai. Jadi P1 dikerjakan lagi, tapi cuma dikasih waktu 2 detik. Sehingga di sini 8 ya, selesai di detik ke-8. P1 selesai di detik ke-8 nih harus berhenti nih, mau nggak mau tetap P1 berhenti. Gantian tak kerjakan yang P2. P2-nya itu boostamnya 4 ya. Boostamnya 4. Jadi dia sisa 2 ya. Sehingga di sini 10. Oke, P2 selesai di detik ke-10. Kemudian lanjut P3. P3 tadi sudah dikerjakan sebesar 3 detik ya. 2 detik. Jadi sisa 3 detik. Tapi yang boleh dikerjakan hanya 2 detik, sehingga di sini P3 selesai di detik 12. Kita cek lagi, ternyata P1 masih sisa nih, masih sisa 6 detik belum dikerjakan, sehingga P1 dikerjakan lagi sebesar selama 2 detik ya, tapi berhenti lagi. Nah ini coba dicek lagi nih, kira-kira saya yang kurang ini atau ini ya. P2 ini 4 detik ya boost time-nya. P2 4 detik.
ini malah dikerjakan lagi ya. Harusnya kan P2 selesai ya. P2 selesai di sini ya. P2-nya 2, di sini sudah dikerjakan 2, di sini juga dikerjakan 2. Sehingga P2 itu sebenarnya sudah selesai di sini. Ini kalau dari saya. Tapi coba mungkin kalau ada pemahaman yang beda bisa ngasih feedback langsung. P2 berhenti, kemudian kita balik lagi ke sini ya. P1-nya sudah dikerjakan. Ini kayaknya agak ini ya. Kenapa? Mungkin ini ya. Ini harusnya nggak ada ya ini ya. P1 lanjut ke P3 ya. Ini harusnya P3. Di sini harusnya P3, bukan P1 ya. Ini bisa tanya nggak ya? Ini P3. Di sini P3 ya. Nah, ini P1-nya selesai. Kemudian karena P2-nya sudah selesai di sini sama di sini, jadi sudah 4 detik ya. Kemudian lanjut ke P3. P3 butuh P3 di sini sudah dikerjakan 2 detik, di sini juga 2 detik, sehingga sisa 1 detik ya. 1 detiknya itu dikerjakan di sini. Nah, ini udah benar nih. 14 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini P3 harusnya. Kemudian lanjut ke P1. P1 berarti butuh berapa lagi nih? Di sini coba ini ganti. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. 2 2 2 sama dengan 6 ya. 6. Jadi dia butuh 6 dikurangi 10 kurangi 6 ya, sama dengan 4. Jadi saya butuh 4 detik lagi. Sehingga ininya harusnya, nah ini sama ini. Ini ke sini ini P1. Ini 15 ditambah 4 ya. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Nah, ini untuk kasus round robin ya. Ini 6. Ini berapa nih? Kok ada 6 di sini ya? Kayaknya perlu di ini ya ini. Kayaknya perlu dicermati lagi yang bagian ini. Oke, saya ambil contoh yang ini tadi ya. Bisa dipahami ya, yang round robin ini. Ada yang bingung atau tidak? Ini ya, pusing ya? Oke. Ya, ada nggak? Bingung Bu, Sian Bu. Bingung ya? Oke. Kita ulangi dari awal coba. Kita coba ulangi dari awal. Kita buat gancatnya dulu. Kalau gancatnya bingung, nanti yang lainnya juga bingung. Oke, sebentar. Di sini ya, coba. Round robinnya 2. Ya, waktu eksekusi itu cuma dikasih 2 detik ya. Siapapun tuh dikasihkan 2 detik. Sekarang dicek P1 dia datang di detik ke 0. Ini gancatnya ya, kita bikin gancat ya. Jadi ini 0 ya. Datang P1 ya. P1 datang nih. P1 datang. Tapi karena proses pengerjaannya cuma 2 detik, sehingga P1 nih berhenti di sini. P1 akhirnya berhenti. Karena prosesnya cuma dikasih waktu 2 detik. P1 mau nggak mau prosesnya harus dihentikan. Oke, dari sini paham ya. Terus CPU akan melanjutkan proses selanjutnya. Karena P2 datang di detik kedua,
ini datang di sini ya, P2 P1 harus berhenti di detik kedua. Kemudian P2 datang di detik kedua juga ternyata. Sehingga di sini dikerjakan P2 ya. Tapi P2 juga dihentikan nih, harus dihentikan. Karena cuma dikasih waktu 2 detik di sini. Sehingga di sini 2 ditambah 4 sama 2 ditambah 2 ya, dengan 4 detik. Oke, P2 wes berhenti kamu, gitu kan. Aku mau lanjut yang proses selanjutnya. Nah, ternyata P3 itu datang di detik keempat juga ternyata. Ya, ini soal yang ini saya ya, yang apa namanya, kebetulan sekali. P3 akhirnya dikerjakan. Oke. Dikasih waktu juga 2 detik. Ini 2 detik. Sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, dari sini paham ya? Ya. Baik, Bu. Oke. Karena P3 ini mau nggak mau juga harus tak hentikan nih. Aku sudah mengerjakan selama 2 detik, tak hentikan nih. Aku mau balik lagi proses kira-kira mana yang belum harus dikerjakan lagi kan. Karena P1 kan sudah dikerjakan di sini ya, di sini sudah dikerjakan, di sini dikerjakan lagi dia. Di sini dikerjakan lagi, tapi juga dikasih cuma 2 detik. Sehingga di sini ditambah 2 ya, ditambah 2 sama dengan 8 ya. Oke. Nih, udah tak kerjakan lagi. Aku mau mengerjakan selanjutnya lagi. Dicek P2. P2 ini sudah dikerjakan di sini ya. Di sini sebesar 2, sehingga di sini dikerjakan lagi nih. P2 tak kerjakan lagi. Tapi ini kuantumnya ini 2. Jadi di sini 10. Oke. Ya, paham ya? Kemudian lanjut ke P3. P3 juga sama. Tak kasih waktu cuma 2 detik gitu kan. Jadi P10 ditambah ini 12 ya. Di sini P3. Sebentar saya ganti warna dulu biar nggak bingung. Jadi P1 sudah dikerjakan sebesar 2, P2-nya juga sudah dikerjakan sebesar 2, P2-nya juga sudah dikerjakan sebesar 2. Nah, ini dimulai lagi nih, di sini. Sehingga P1 kalau diproses ini sudah dikerjakan sebesar 4 detik ya. 4 detik. Di P2-nya sini sudah dikerjakan sebesar 4 detik juga. P3-nya sudah dikerjakan sebesar 4 detik juga. Nah, ternyata belum selesai juga karena bridge time-nya dari P1 itu sebesar 10 ya. Karena sudah dikerjakan 4, jadi dia dikerjakan lagi. Mana nih, saya kasih warna lain lagi biar nggak bingung. Mulailah CPU mengerjakan lagi P1 karena dia bridge time-nya masih sisa 6 ya. Masih sisa 6, jadi dia dikerjakan lagi. Tapi karena kuantumnya cuma dikasih waktu, jatah waktunya cuma 2 detik, sehingga di sini 12 tambah 2 ya, 14. Oke, wes kamu berhenti lagi P1. Aku tak lanjut mengerjakan proses lainnya. Tapi ternyata ketika dicek, P2 ini sudah selesai. Dia cuma boosternya 4 ya. Di sini, dan di sini. Dia sudah 4 detik. Sehingga P2 dikatakan sudah selesai ya. Karena P2 ini sudah selesai, maka CPU akan lanjut mengerjakan proses yang ketiga. Ini. Oh, ternyata boost time-nya itu 5 detik. Sementara sudah tak kerjakan di sini sudah tak kerjakan, di sini sudah tak kerjakan. Sudah 4 detik ini tak kerjakan, berarti kurang 1 detik. Ya. Sehingga di sini P3-nya 14 ditambah 1 sama dengan 15. Ini ya, untuk memenuhi nilai ini. P3-nya 2 di sini. P3-nya juga 2 di sini, 4 ya. Dia juga jadi kurang 1, sehingga di sini dikerjakan lagi
dia cuma butuh 1 detik. Kita nggak ini ya, karena kuantumnya kan dikasih batasan waktu 2 detik ya, ini kan sisa, jadi bisa dikerjakan P3-nya sampai selesai. Oke, P3 sudah memenuhi nih, sistemnya sudah 5 detik. Sekarang tinggal siapa lagi kira-kira yang belum dikerjakan. P2 sudah selesai, P3 juga sudah selesai. P1 ternyata masih sisa berapa ini? 4 detik ya. Masih sisa 4 detik. Di sini sudah dikerjakan 2 detik, di sini sudah dikerjakan 2 detik, di sini juga sudah dikerjakan 2 detik. Sehingga totalnya kan sudah 6 detik ya dikerjakan. Kurang 4 detik. Ini sudah ditambahkan di sini P1 karena karena ini waktunya selesai ya. Jadi nanti kalau mau itu seperti ini. Kalau mau loh ya. 15 ditambah 2 itu 17, di sini 19. Itu, tapi kalau karena ini prosesnya cuma tinggal P1 saja, ini dilangsungkan saja nggak masalah. Sudah bisa dipahami belum yang ini? Bu, berarti itu yang P1 terakhir itu kan sisanya 4, terus ditulis Ya. P1-nya 2 kali, apa kan dibagi 2 itu toh, 17 Ya. sama 19 ditulis itu boleh berarti? Boleh. Ya. Kasih Bu. Oke. Ya, paham ya untuk round robin? Paham. Insyaallah. Oke. Berarti kalau sekarang kalau round robin kuantumnya 2 detik ya, katakan memang permasalahan round robin ini untuk menentukan ini loh, menentukan kira-kira itu proses-proses ini, misalnya saya kasih batas maksimal berapa detik sih harus biar sistem operasi itu nggak terlalu panjang seperti ini kan panjang banget. Coba bayangkan kalau ini tuh boost time-nya ini butuh sebesar 60 detik itu. Jadi ini panjang sekali ini kan. Nah, makanya untuk permasalahan yang paling mendasar di round robin itu menentukan kuantumnya dia kira-kira yang paling ini mana gitu kan ya, yang paling baik. Nah ini kalau saya ini contohnya tadi kira-kira saya cuma kasih waktu 2 detik ya. Coba kalau saya kasih waktu agak banyak, yang di sini 5 ya, di sini 5. Coba kita cek juga 5, 0, 5, 19, 14, 19. Oke. Diperhatikan ya, karena kita itu ini dulu yang dulu, poin yang perlu diperhatikan itu dulu. Karena waktu kedatangan P1-nya di sini 0, sehingga P1 dikerjakan terlebih dahulu. P1 dikerjakan ya. Karena kuantumnya 5, berarti P1 kamu berhenti dulu di detik kelima. Kita mengerjakan proses yang lainnya ya. Terus P2 datang di detik ke-2 ya. P2 ini sebenarnya datang di detik di sini ya. Di detik kedua dia sudah datang nih. Ya. Kemudian ini juga agak ini sih kayaknya ya. Coba saya cek jawaban yang lain. 0, 5, 4, 10, 9, 14. 0, 5, 9, 14, 19. Oh, ini malah lebih rinci ya yang ini ya. Malah lebih rinci ya ini ya. Bukunya agak ini ya. Kemudian, oke saya lanjutkan. P2 dikerjakan. P2 butuh waktu boost time-nya 4 ya. Oh, sorry. Iya benar, boost time-nya 4. Jadi 95 ditambah 4 sama dengan 9. Karena kuantumnya dia 5, jadi P2 ini selesai ya. P2 ini sudah selesai di sini. Dia sudah selesai di sini, sudah dikerjakan di sini nih.
sudah selesai. Kemudian lanjut P3 tak kerjakan. Oh, dia ternyata bootstrapnya 5 detik pas nih, karena tak kasih waktu kuantumnya itu 5, tak kasih waktu mengerjakan 5 detik, dan P3 cuma juga butuh waktu 5 detik untuk mengerjakan, sehingga 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ya benar ya, jadi kerjakan. Oke, selesai. P2 ternyata juga selesai. Dengan kuantum 5 itu P2 bisa selesai 1 putaran, P3 juga selesai 1 putaran. Tinggal P1 nih belum bisa selesai. Dia berhenti di sini. 10 dikurangi 5 sama dengan 5 ya. Dia butuh 5 detik lagi untuk diselesaikan. Sehingga dikerjakan lagi di sini. 14 ditambah 5 sama dengan 19. Oke, saya rasa sama sih jawaban dari saya ini. 0, 5, 9, 14, 19. Kita dicek ke kelompok lain. 0, ini kok 1 ya? Oh, ini lebih terperinci dengan per 1 detik ya ini makanya justru. Ini justru malah 1 detik ya ini mengerjakannya. Kalau saya cek yang ini 0, 5, mungkin ini nih yang kasih ini nih, yang ini. Kenapa? Mungkin nih ini 4 ya di sini ya. Mungkin perlu diperbaiki ya sebelah sini. Ya, nggak mungkin kan? Ini detik ke 0, ini ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ini ke 5. Kemudian kalau ini 4 ya, kok mundur lagi gitu kan? Harusnya ini kan maju ya. Mungkin perlu diperhatikan lagi. Ini juga ya. Ini juga. Gancat itu fungsinya kalau teman-teman paham tuh istilahnya tuh gini. Kalau mau dibikin secara rinci itu berarti ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, dan selanjutnya. Tapi kan nggak mungkin kita buat gancatnya terlalu rinci seperti ini ya. Jadi saya rasa yang sebelah ini ya, sebelah ini tuh agak kurang ya. Untuk diperbaikin yang ini. Mungkin ini detik ke-5 kok ini tiba-tiba detik ke-4. Itu tadi kalau kasus dari menyelesaikan masalah ini dengan kasus round robin. Sudah selesai ya. Ada soal ini, gimana cara menyelesaikan dengan FGFS, SIF, dan round robin. Nah, yang terakhir priority non-preemptive. Nah, ini dipahami ya, non-preemptive ini itu tidak boleh diambil alih ya, nah, seperti itu. Tapi dicek juga di sini, ini ada kolom priority karena ini algoritma prioritas ya, dan di sini juga dikasih priority ya, maka ini juga yang perlu dipahami lebih dalam ya. Kita cek lagi, waktu kedatangannya P1 jelas dia 0 gitu kan. Pasti dia dikerjakan lebih dulu. Kita enggak ini di sini ya. Kita enggak cek ini dulu ya. Kita cek ini dulu. Ketika waktu kedatangan 0, berarti dia pasti dikerjakan lebih dulu. Enggak mungkin kan dia prioritasnya di nomor 3. Dia bakalan menunggu proses nomor datang P2 ini ya, karena dia prioritas pertama. Sampai kapan dia CPU akan menunggu proses ini datang. Makanya biar CPU-nya juga nggak gabut ya, dia akan mengerjakan mana yang lebih dulu datang. P1-nya sehingga di sini 0 ya, kita tulis 0. P1-nya dikerjakan karena kasusnya non-preemptive, di sini dipahami, nggak boleh disela. Nih, mau nggak mau ini pokoknya tak harap disek. Gitu. Sehingga di sini P1-nya sebesar 10 ya. Benar sih kalau nggak salah. Ini P1, wes ini pokoknya dulu urusan sama prioritas aku datang lebih
dulu. Oke. Ya, sampai sini paham ya. Terus silakan lanjut nih, CPU lanjut nih. Lihat prioritasnya. Oh, ternyata yang jadi prioritas antara P2 sama P3 itu P2 justru jadi prioritas pertama. Oh, ini ya, justru malah P3 yang dikerjakan dulu ya. Ini justru P3 ya. Harusnya ini P2 ya. P2. Karena dicek prioritasnya pertama dia di sini. Sehingga 10 ditambah 4. Di sini berapa? 14 ya. 14. Nah, terus udah nih P2 sudah tak kerjakan. Sehingga terus lanjut ke prioritas yang lainnya. Oh, prioritas yang lainnya P2. P2 di prioritas pertama, kemudian prioritas kedua yaitu ada di P3 ya, P3 ini. Sehingga di sini P3-nya sebesar 19 detik, ya benar, 14 tambah 5, 19 detik. Coba yang lainnya. 10. Ini ya. Ini ditambah berapa ini? Ini ditambah 4. Oke, saya rasa yang ini ya. Ini kalau nggak salah ya. Sebentar saya ini. Nah, ini untuk yang jawaban ini ya. Ini P1-nya benar. Kemudian ini P2 ya. Kalau saya lebih ini ya, lebih perjelas. Ini di 10, ini 14, ini 19. Oke. Jadi mungkin saya nggak tahu nih kenapa kelompok ini bisa P3 dulu yang dikerjakan ya. Ini juga ini P3 ya. Tapi yang di kelompok ini saya rasa sudah mewakili jawabannya ya. 0, 10, 14, 19. Maksud dari priority ini tuh ya ini loh. Maksud dari ini tuh ya untuk mengerjakan soal nomor 5. Karena kasusnya dia non-preemptive di sini ya. Kasusnya dia non-preemptive. Coba kalau preemptive dia bisa disela. Pasti nanti ini yang jadi prioritas pertama. P1 dikerjakan P1-nya coba gini. Kalau ini kasusnya preemptive ya. Sino P1 kan datang dulu. Jadi mau nggak mau dikerjakan ya. Tapi di detik kedua P2 jadi prioritasnya dia. Dia datang di detik kedua. Ini. Jadi dia P2 di sini 2 P2 ya. Ini dikerjakan. Dia prioritas pertama, butuh waktu sistemnya 4, jadi di sini ya. Ini P2 ini. Ini P2. Tuh. Kemudian prioritas yang kedua ternyata P3. Jadi sudah di sini dikerjakan P3. 0, 2 ditambah 4 itu berapa? 6 ditambah 5 11. Nah, ini habis. Ini lanjut prioritas ketiga yaitu di P1. P1 tapi sudah dikerjakan nih di sini. Di sini sudah dikerjakan 2 detik ya, 2 detik. Sehingga dia butuh 8 detik lagi. 11 ditambah 8 sama dengan 19 detik. Nah, ini kalau kasus priority preemptive. Ini preemptive ya, penyelesaian preemptive. Kalau yang mana tadi yang saya coret-coret? Nah, kalau yang ini non preemptive. Saya rasa untuk yang mewakili jawabannya di ini ya, di kelompok ini.
mengambil jawaban yang priority. Sehingga kalau di apa ya sebenarnya? Jadi gini, ketika kita implementasikan seluruh algoritma, katakan mau FGFS, mau SGF, mau round robin, mau tadi terakhir priority, ketika soal ini sama ya, pasti bagian akhir sini tuh nilainya pasti segini. Contoh ini 19 ya, ini juga 19, ini juga 19 ya, ini 19, ini juga 19, ini juga 19. Nah gitu, walaupun dia menggunakan algoritma berbeda-beda, tapi ketika membuat gancatnya di akhirnya itu pasti menunjukkan angka yang sama, karena soalnya itu sama ya, satu, cuma beda-beda implementasi algoritmanya. Yang pertama implementasi algoritma, kemudian yang kedua modelnya itu kira-kira preemptif atau non preemptif. Kemudian untuk, karena ini ya, mungkin teman-teman bingung sebelah sini kenapa ini ada priority gitu, karena di soal kita ada ini, ada priority ini. Jadi daripada saya buat soal yang sama kemudian ini tabel ini saya bedakan, nah ini saya jadikan satu saja gitu kan. Tapi untuk mengerjakan FGFS, RCF sama round robin ini, priority ini tidak dipakai ya, ini yang dipakai di priority. Saya rasa seperti itu untuk jawaban-jawaban dari kalian untuk kelompoknya ini ya. Kelompoknya ini yang priority sudah mewakili, kemudian nanti coba di ini lagi ya, kalau ada yang kurang. Untuk yang ini saya tidak perlu ini ya, tidak perlu, silakan di ini lagi, tinggal di dirumuskan. Kita menyamakan dulu gancat dari implementasi tersebut. Coba ini tadi ada kelompok yang ngirimkan lagi ya, Bang, satu ya. Coba kita lihat juga. Oh ya, mohon maaf karena saya jam 10 ada ini ya, ada agenda rapat, jadi ini harus saya tutup di jam sekarang ya. Sudah selesai ya, saya menjelaskan bagaimana cara untuk mengimplementasikan algoritma SGFS, SGF, kemudian round robin, terakhir priority. Nah, ada dua model nih, ada preemptif ini dan ada non preemptif, itu juga perlu dipahami. Nah, kira-kira saya ini belajar ini buat apa sih Bu implementasinya kira-kira gitu kan. Implementasinya adalah ketika kita menggunakan sebuah sistem operasi untuk server, contoh aplikasi besar ya, aplikasi Grab, Gojek, kemudian apa lagi, nah sejenis itulah ya, dia itu pasti menggunakan sistem operasi yang ini ya, yang mengerjakan setiap proses-prosesnya itu dengan cepat dan baik ya, outputnya itu baik. Katakan ketika driver pertama ada sebuah orang ingin memesan sebuah Gojek gitu kan, nanti kan pasti ada sebuah implementasi di mana nanti yang dilihat itu driver mana yang paling dekat dengan orang tersebut. Ya, yang kedua pasti nanti mana yang diproses keduluan, atau jangan-jangan ada dua driver yang saling berdekatan. Nah itu kira-kira biar cepat-cepat driver bisa pick up penumpang itu, nah itu mana nih yang lebih dulu, kemudian mana nih yang harus diproses lebih dulu. Nah implementasinya ke arah itu ya, ke arah bagaimana sebuah proses-proses
yang dikerjakan oleh CPU itu sistem operasi itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan baik dan paling apa namanya? Bu, mohon maaf boleh bertanya. Ya, silakan. Nah, di soal yang yang non preemptive. Nah, kemarin saya lihat contoh di slide yang bikin gacatnya itu habis P1 P3, Bu. Bukan P2. Yang mana? Yang soal Oh, Oke, kenapa? Kan kemarin saya lihat contoh di slide-nya. Itu contoh gacatnya itu habis P1 itu langsung ke P3, Bu. Bukan P2. Oh, yang di contoh saya. Iya. Kasus Jadi aku priority. masih bingung, Bu. Oh, ini saya yang ngasih contohnya itu, bentar saya cek slide saya ya. Coba saya stop. Oh, saya nggak bisa nge-share ya. Oh, Windows ini. Nah, yang ini ya? Yang ini nggak? Iya, Bu. Iya, iya, Bu. Bisa nggak ya tak coret-coret? Oh, nggak bisa tak coret-coret ternyata. Oke, karena ini. Oh, coba tak coret. Oh, nggak bisa ternyata. Oh iya, keliru ya ini ya. Ini keliru ini. Ini harusnya eh, eh, P1 ya, P2 ya. Di sini P2. Harusnya di sini P2. Oh iya, keliru ini di sini. Makanya aku agak bingung, Bu. Oh iya, iya, di sini yang keliru. Oke, oh iya, keliru yang di ini. Dari sini berarti sudah bisa dipahami ya. Kalau sudah berarti mohon maaf karena jam 10 saya ada acara lagi ya. Saya harus tutup dulu kelas hari ini. Terima kasih atas sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengerjakan. Semoga ilmu ini bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.